Hai, mungkin video ini aku buat sendiri khusus untuk ibu sebagai bentuk journalingku sendiri, ceritaku dan untuk ya mengobati sedikit dari rasa rinduku kepada ibuku. Ya karena lebaran ini aku gak pulang. Ya kali ini aku ingin cerita terkait sosok yang benar-benar membentuk adanya aku di sini. Karakterku seperti sekarang ya dibentuk oleh satu sosok. Ya, karena aku akan cerita tentang sosok itu. Dia orang yang tegas, orang yang penyayang, orang yang hangat, lembut, dan tentunya aku menyayangi sosok ini. Ya, ibuku. Ya, jadi aku ingin cerita mengenai ibuku sendiri. Bagaimana beliau hadir dalam hidupku sebagai piloting dari arah hidupku, ya dari aku kecil hingga yang seperti ini sekarang. Mungkin aku bukan anak yang cerdas, mungkin aku bukan anak yang spesial juga bagi siapapun, ya. Tapi di sosok ini aku bagaikan bintang, bagaikan sebuah sinar, bagaikan sebuah ya ibaratnya sesuatu yang paling kalian sayangi. Sebelumnya terima kasih kepada ibu yang udah membesarkanku dan memberikanku kasih sayang hingga sampai titik ini. Ya maaf sendiri aku gak bisa nahan sedihku, terutama ketika aku bercerita tentang ibuku. Aku gak tahu. Ya intinya aku sendiri selalu yang seperti ini kalau bawa tentang ibu. Kalau aku pikirkan secara lebih deep sesuatu tentang ibu, nggak tahu aku selalu ya beginilah hawa suasananya. Ya intinya aku ingin cerita tentang ibuku. Lalu setiap ibu selalu punya caranya sendiri untuk menunjukkan kasih sayang, untuk menyayangi anaknya dan mendidik. Di aku sendiri, ibuku adalah didikan yang awalnya bisa dibilang suka mengarahkan. Kalau apa-apa aku juga harus ikut kata ibu. Tapi semakin aku dewasa, sosok ibu ibaratnya bukan lagi seorang piloting, ibaratnya sudah berbaur, menerima setiap menjadi teman untuk diriku bercerita ketika aku gagal, ketika aku membuat suatu kesalahan. Aku gak pernah ragu untuk cerita ke ibuku. Terutama ketika aku semakin dewasa, aku semakin sadar peran ibu dalam hidup. Ya, menjadi sosok yang sangat penting untuk membesarkanku, mendengarkan tempat bercerita. Yang satu sosok yang gak pernah untuk menghakimi kesalahanku, seperti ceritanya aku kecil, semisal mengambil uang, terus aku jujur ke ibu. Ya ibuku gak marah, ibuku cuma memberikan masukan, memberikan sebuah nasihat bahwasanya tindakan seperti itu arahnya nggak boleh loh. Dan mengapa hal ini seperti itu, ya ada yang konsekuensi di masa depan. Dan itu ya benar-benar terjadi. Makanya kata ibuku, jadilah orang yang baik. Satu ajaran ibuku, jangan pernah membuat kerugian untuk orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat. Ya itu yang menarik. Ibuku ketika aku sudah dewasa
Jujur dari kecil aku gak pernah terlalu ditekan bahwasanya bagaimana aku harus menjalani hidupku, bagaimana aku harus menjalankan eh, studiku, belajarku dari SD hingga SMA. Aku pernah dituntut untuk kamu harus mendapatkan nilai segini, kamu harus dapat ranking satu, ranking 2. Enggak, ibuku bukan orang yang tipe seperti itu. Ibuku orang yang mensupportku bagaimanapun jalan yang aku pilih. Sebagai contoh, ketika SMA ya awalnya kelas 11 aku gak tertarik sama sekali untuk ngeplan buat masuk asrama. Ya keluargaku juga ngapain juga asrama kan, ujung-ujungnya kuliah. Tapi ketika aku jelaskan kenapa aku harus masuk asrama dan untuk kedepannya aku bakalan apa, itu aku sudah pernah cerita ke ibu dan ayahku ketika tengah malam. Itu seingatku waktu aku selesai tes untuk masuk asrama, atau enggak waktu aku sendiri malamnya lulus dan beberapa hari kemudian bakal masuk asrama. Itu tengah malam aku pernah menceritakan keluh kesahku kepada ibu, kepada bapak. Ya respon orang tua sewajarnya, orang tua yang ternyata nggak selalu ngeplan anaknya seperti apa. Orang tua juga kadang punya waktu untuk setuju dengan anaknya. Tapi menurutku untuk dari persetujuan dari orang tua terhadap ya pilihan anaknya ya pasti berat lah. Karena pilihan dari orang tua ya aku yakin juga yang terbaik untuk kita. Namun orang tua juga memberikan kebebasan terutama kepadaku untuk menentukan bagaimana jalan hidupku ke depannya. Dan momen yang paling berkesan dari ibuku bahwasanya satu orang yang selalu care, selalu peduli tentang diriku, yang gak pernah membalas keburukanku sekalipun terhadapnya. Jujur, mohon maaf kepada ibu jika di saatku masih menyakiti ibuku. Ya, ibu gak pernah balas keburukanku. Ibu adalah sosok yang hangat, yang selalu menyayangiku dan merangkulku. Terima kasih ibu. Ketika aku kuliah, ya saat aku juga waktu lulus STAN, aku sendiri bahkan meragukan bagaimana diriku. Aku kayak mikirnya nanti tulus ikut STAN, ya aku udah usaha, nanti tulus lah apapun yang terjadi. Dan cuma satu yang selalu percaya, selalu mendoakanku, yang gak pernah berhenti buat mendoakan yang terbaik untukku, agar aku mendapatkan kehidupan yang layak, agar aku dapat masuk ke kedinasan yang aku inginkan. Ya ibuku ketika di pengumuman terakhir, waktu sudah besok atau lusa mau pengumuman, aku bilang ke orang tuaku, ya apapun yang hasil pengumumannya ya sudah, ikhlaskan. Kalau lulus rezeki di sana, kalau gak udah. Tapi dari gaya aku ngomong, dari hatiku terdalam sendiri bahwasanya aku mungkin gak lulus, gak mungkin sampai di titik itu. Tapi ada satu pribadi, satu karakter yang gak pernah berputus asa terhadap usahaku, yang selalu menghargai tindakanku, yang mendoakanku setiap langkahku, ibuku. Beberapa hari sebelum pengumuman, ibu maksa datang, yang aku sendiri nggak mau hal itu. Ibuku datang untuk
jengukku di ibu kota. Aku takut ketika pengumuman namaku tidak ada, ya aku tidak mau mengecewakan ibuku, keluargaku secara langsung. Tapi ibuku dia berangkat sendirian. Ya ketika sampai dia minta jemput dengan aku, di situ aku terharu. Satu, aku terharu. Dua, aku takut mengecewakan ibuku. Namun ibu yakin anaknya pasti bisa, pasti dapat gapai jalan keinginannya. Selama 2 hari, ya selalu berdoa, sholatku bareng, terawih berjamaah bareng ibu. Ya sembari mengisi kegiatan kosong, aku juga bawa ibuku untuk jalan-jalan supaya aku juga gak kepikiran. Dan momen dimana ibuku ternyata lebih kepikiran daripada diriku. Aku terlalu pikirkan bahwasanya aku sendiri yang menanggung beban yang berat, tapi ternyata enggak. Ibuku lebih kepikiran untuk anaknya, untuk pemikiran anaknya. Jangan sampai anaknya bersedih. Ibuku ya ketika sholat isya selesai, aku langsung ambil HP ku. Pengumumannya seketika dalam beberapa menit keluar. Ketika pembukaan, posisinya masih selesai sholat dalam kamarku. Aku dan ibuku membuka hasil untuk seleksi stan. Puji Allah, rezeki Allah, aku lulus. Dan aku yakin itu semua bukan hasil bekerja keras dari diriku. Nggak hanya 1% dari usahaku. Sisanya aku yakin bahwasanya itu datang dari doa ibuku yang tak pernah berhenti mendoakanku. Pelajaran hidup yang pelajari dari ibuku, berusaha jika memang ingin dapatkan apa yang aku gapai, yang membuat hambatan keluarga sebagai titik beratku, ibu akan selalu ada untukku. Jikalau dalam hidupku aku masih banyak membuat salah, membuat ibu nangis, maafkan aku. Kami ucapkan untuk mama, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf jika Ramadan ini adik gak pulang. Adik masih di tanah perantauan, masih ya menyelesaikan beberapa tugas untuk kuliah. Tapi adik janji 2-3 bulan balik. Setelah UAS, pengumuman selesai, semester 1, adik pulang. Maafkan adik juga, udah buat mama kerja keras untuk cukupi kebutuhan kafi selama di sini. Yang awalnya mama cuma jualan tebu, udah cukup untuk sehari-hari. Tapi sekarang ya kebetulan kuliah, mama ambil kerja di MBG, dan gaji mama selalu disisihkan buat biaya hidup kafe selama kuliah. Maafkan kami jika belum bisa memberikan yang terbaik. Kami hanya bisa berdoa untuk terbaik untuk mama sehat-sehat sama orang rumah. Maaf jika masih banyak membebankan. Mungkin itu. Terima kasih mama. Mama orang yang paling kami sayang, yang paling kami tunggu dalam hidup, yang paling kami rindukan. Semoga mama sehat selalu.
Jangan lupa jaga kesehatan, kerjanya juga. Jangan lupa, jangan terlalu ditekan, istirahatnya cukup. Hidup lebih lama. Nanti kan kami lulus kuliah, kami kerja. Mama harus sehat-sehat. Kami mau bagi sama mama. Mama harus pastikan suksesnya Kahfi di masa depan. Terima kasih sekali lagi. Kahfi tutup. Semoga mama nonton video ini nanti di bulan di hari lebaran. Kahfi share lah untuk mama, untuk mama bisa nonton. Nanti Kahfi juga buat untuk besok video untuk apa, untuk kakak. Tentunya nanti Kahfi buat. Terima kasih. Kahfi sayang mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat, dan jangan lupa beribadah dan selalu doa. Dadah.